Bayangkan satu hal, hari ini seseorang bisa membuat teks ceramah hanya dalam hitungan detik. Bukan dengan membaca kitab berjam-jam, tetapi dengan bantuan artificial intelligence. Lalu muncul pertanyaan sederhana tapi dalam. Jika ceramah bisa dibuat oleh AI, apakah dakwah masih memiliki ruh? Pertanyaan ini bukan tentang teknologi semata, ini tentang makna. Kita hidup di era revolusi industri 4.0, sebuah era di mana teknologi dan otomatisasi tidak lagi menjadi pelengkap, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. AI membantu kita memilih lagu, menentukan rute perjalanan, bahkan menyarankan konten yang kita tonton. Komunikasi pun berubah. Sekarang, pesan menyebar dalam hitungan detik. Informasi bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Platform digital membuat jarak seolah tidak lagi ada. Dan dakwah ikut masuk ke dalam ekosistem ini. Jika kita lihat ke belakang, dakwah identik dengan mimbar, masjid, dan majelis ilmu. Ada interaksi langsung, ada tatapan mata, ada suasana spiritual yang terasa nyata. Namun hari ini, dakwah hadir di ruang digital, di layar ponsel, di platform media sosial, diatur oleh algoritma. Jangkauan menjadi lebih luas, namun interaksi menjadi berbeda. Dakwah bukan lagi hanya soal bicara, tapi juga soal bagaimana pesan itu didistribusikan. Artificial intelligence adalah sistem yang bekerja berdasarkan data dan pola. Ia belajar dari informasi yang diberikan. Ia menganalisis tren, ia menghasilkan respons yang menyerupai kecerdasan manusia. Dalam konteks dakwah, AI bisa membantu menyusun materi, menganalisis topik yang sedang relevan, bahkan mengoptimalkan distribusi konten. Secara teknis, ini terlihat sangat membantu. Namun disinilah diskusi kita dimulai. Bayangkan seorang dai yang ingin menyusun materi. AI dapat membantu mencari referensi awal, menyarankan struktur penyampaian, bahkan menyesuaikan gaya bahasa dengan audiens tertentu. AI juga bisa membaca tren, topik yang sedang banyak dicari, isu yang sedang ramai dibicarakan. Artinya, dakwah bisa menjadi lebih strategis dan terukur. Dari sisi komunikasi, ada banyak peluang. Pertama, efisiensi. Produksi materi menjadi lebih cepat dan sistematis. Kedua, jangkauan luas. Pesan dakwah dapat menjangkau audiens lintas wilayah dan generasi. Ketiga, personalisasi. Konten bisa disesuaikan dengan kebutuhan audiens tertentu. Keempat, strategi berbasis data. Pendekatan dakwah bisa dievaluasi berdasarkan respons nyata. Secara strategi komunikasi, ini adalah kemajuan besar. Namun, di balik kemudahan itu, ada pertanyaan yang lebih mendalam. Dakwah bukan sekedar penyampaian informasi. Ia mengandung niat, tanggung jawab moral, integritas keilmuan, dan dimensi spiritual. Jika materi disusun oleh sistem berbasis data, apakah kedalaman maknanya tetap terjaga? Ada risiko reduksi makna ketika pesan menjadi sekedar konten. Ada risiko pergeseran otoritas ketika publik lebih percaya algoritma daripada keilmuan. Dan ada risiko ketergantungan ketika manusia berhenti berpikir kritis karena terlalu bergantung pada mesin. Dalam teori komunikasi persuasif, keberhasilan pesan tidak hanya bergantung pada isi, tetapi juga pada siapa yang menyampaikan dan bagaimana kredibilitasnya. Kredibilitas sumber menjadi kunci. Dalam dakwah, otoritas bukan hanya soal kemampuan berbicara, tetapi juga keilmuan, akhlak, dan tanggung jawab. AI bisa membantu menyusun kata-kata, tetapi ia tidak memiliki niat. Ia tidak memiliki kesadaran moral. Disinilah letak batasnya. Maka, solusi bukanlah menolak teknologi, tetapi menempatkannya secara proporsional. AI harus menjadi alat bantu, bukan pengganti. Teknologi membantu efisiensi,
Manusia menjaga substansi, nilai dan etika tetap menjadi fondasi. Kolaborasi antara teknologi dan keilmuan adalah jalan tengah yang paling rasional. Teknologi akan terus berkembang, AI akan semakin canggih, algoritma akan semakin presisi. Namun dakwah tidak boleh kehilangan pusatnya. Karena pada akhirnya dakwah bukan sekadar tentang seberapa luas jangkauan pesan, tetapi tentang seberapa dalam ia menyentuh makna. Teknologi berkembang, nilai dakwah harus tetap menjadi pusat.